Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dwi Fitriani, NIM 191-372. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang tugas sejarah nasional Indonesia, yaitu hasil pengamatan situs sejarah. 1. Peninggalan pada masa praaksara. Saya memilih pada masa itu yaitu menhir. Bentuk menhir. Menhir merupakan salah satu hasil penemuan berupa patung seperti tiang yang digunakan sebagai tempat untuk memberi penghormatan kepada para arwah nenek moyang. Fungsi menhir. Menhir berfungsi untuk memuja arwah nenek moyang serta tempat untuk memperingati hari yang bersejarah yang berkaitan dengan memuja manusia yang sudah meninggal dunia. Menhir juga berfungsi untuk kegiatan hal-hal yang berbau mistis atau memuja arwah dan roh para leluhur. Bahan menhir. Bahan menhir adalah batu yang berdiri secara tunggal maupun kelompok, akan tetapi bisa juga diartikan adat istiadat yang selalu diletakkan secara terlentang di atas permukaan tanah. Batu tegak yang ada di atas pundak berundak. Konstruksi menhir. Menhir merupakan batu tunggal berukuran yang sangat besar dan diatur dengan sedemikian rupa sehingga berbentuk menyerupai tugu dan diletakkan secara berdiri atau tegak di atas permukaan tanah. Menhir merupakan tugu batu yang tegak, tempat pemujaan terhadap arwah leluhur. 2. Pada masa Hindu-Buddha, saya memilih situs yaitu Candi Gedong Songo. Bentuk Candi Gedong Songo. Setiap candi pada Candi Gedong Songo memiliki sejarah yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. 1. Candi Gedong 1. Candi Gedong 1 adalah salah satu candi yang terbentuk utuh di antara candi-candi yang lainnya. Karakteristik candi ini yaitu berbentuk persegi panjang, ukuran tidak terlalu besar, tinggi sekitar 4-5 meter, berdiri di atas sebuah batu. Yang kedua, Candi Gedong 2. Karakteristik Candi Gedong 2 yaitu terdapat tangga di depan pintu masuk Candi Gedong 2. Di bagian atas pintu terdapat hiasan pahatan Kalamarkara yang menjorok keluar sepanjang 1 meter. Candi menghadap ke arah timur. Bagian atap terlihat reruntuhan bangunan. Ketiga yaitu Candi Gedong 3. Candi Gedong 3 memiliki karakteristik yaitu pada dinding candi utama terdapat beberapa relung yang terdapat Ganesha dan Durga bertangan 8. Candi kecil di depan kedua candi utama fungsinya sebagai tempat penyimpanan yang bentuknya mirip dengan candi Semar di Candi Dieng yang berbentuk persegi panjang dengan atapnya yang berbentuk limas. Keempat, Candi Gedong 4. Karakteristik Candi Gedong 4 yaitu candi ini menghadap ke arah timur. Terdapat tangga di pintu masuknya dan di pintu tersebut terdapat bilik penampil tanpa arca yang menjorok sepanjang 1 meter. Kelima, Candi Gedong 5, yaitu candi yang merupakan bangunan utama yang besar dan beberapa reruntuhan candi perwira yang melindungi candi utama. Karakteristik dari Candi Gedong 5 adalah bangunan utama pada Candi Gedong 5 menyerupai Candi Gedong 2, namun perbedaannya adalah terdapat
Ca Ganesha yang duduk bersila pada beberapa relung di sisi luar candi utama. Fungsi Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo berfungsi Candi Gedong Songo yang terletak di area perbukitan berfungsi sebagai tempat pemujaan para pemeluk agama Hindu. Konon telah dipercaya oleh umat Hindu bahwa gunung merupakan tempat para dewa alias kayangan atau surganya para dewa, sehingga dapat dikatakan bahwa candi ini dapat dijadikan sebagai tempat pemujaan bagi para pemeluk agama Hindu. Bahan Candi Gedong Songo. Jika dilihat sekilas, maka tampilan fisik dari Candi Gedong Songo sangat mirip dengan arsitektur bangunan candi yang ada di kawasan Dieng. Konstruksi Candi Gedong Songo. Bangunan Candi Gedong Songo yang mirip yaitu berderet-deret dari bawah hingga atas bukit. Bangunan Candi Gedong Songo memiliki ciri khas arsitektur Candi Langgang Jawa Tengah, yakni dengan atap berundak-undak, terdapat kalamakara pada bagian relung pintu serta mempunyai ruang utama di tengah bangunan. Candi Gedong Songo mempunyai 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap bangunan. Ketiga, peninggalan pada masa Islam. Saya memilih situs Masjid Gede Kauman. Bentuk Masjid Gede Kauman. Bagian atap Masjid Gede Kauman mempunyai sistem atap tumpang 3 dengan mustaka yang mengilustrasikan daun keluwi dan gada. Sistem atap tumpang 3 ini memiliki makna kesempurnaan hidup, mempunyai 3 tahapan kehidupan manusia, yaitu syariat, makrifat, dan hakikat. Masjid Gede Kauman mempunyai ciri-ciri unik, diantaranya mempunyai gapura depan berbentuk semar tinandu. Di halaman depan terdapat sepasang bangunan pagongan untuk tempat gamelan sekaten. Fungsi Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman sebagai masjid jami kerajaan mempunyai fungsi sebagai tempat beribadah, tempat upacara-upacara keagamaan, pusat syiar agama, dan tempat penegakan tata hukum keagamaan. Bahan Masjid Gede Kauman. Lantai dasar masjid terbuat dari batu kali. Kini telah diganti dengan marmer dari Italia. Masjid Gede Kauman mempunyai sebuah mimbar yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran berwarna emas, khas Yogyakarta. Konstruksi Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman dikenal dengan konstruksi arsitektur bergaya tajuk lambang teplok dan pintu utama kompleks masjid yang menggunakan arsitektur bergaya semar tinandu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.